Yang penting hidup ikuti aturan Allah, beres. Gitu dah. Dah yang terakhir 8. Ra'aitun nas yatawakkaluna 'ala sina'atihim wa tijaratihim wa sihhati abdanihim. Aku perhatikan manusia saat ini, kata beliau, lebih banyak menyandarkan hidupnya kepada makhluk, menyandarkan hidup kepada produktivitasnya, menyandarkan hidup pada kemampuan dirinya, menyandarkan hidup pada hartanya, menyandarkan hidup pada kesehatan badannya. Apakah ada pembenar dalilnya? Ternyata tidak. Di Quran itu ada dalil yang nyata, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang beriman harus menyandarkan dirinya. Tawakal kita, menyandarkan harapan itu hanya boleh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita sandarkan kepada Allah, lalu kita punya dua sikap orang beriman, satu syukur, yang kedua sabar. Begitu kita sandarkan nasib kita kepada Allah, yang ada adalah kekurangan, maka yang Allah minta dari orang beriman hanyalah bersabar. Sementara kalau kita mendapatkan kelimpahan sesuai dengan harapan dan kemauan kita, dikasih jabatan, dikasih kekayaan yang semua orang pada pengen semua Pak nih Pak, enggak dapat. Kepengen semua, kita pengen, saya juga pengen, enggak dapat. Kalau enggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita mesti bersabar. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan melampaui dari batas keinginan kita, Allah cuma nuntut dari orang beriman bersyukur. Sampaikan ini kecerdasan seorang Sehat Al-Asam dengan sederhana menganalisa itu, bahwa kenyataan kita memang mencintai sesuatu yang berharga, lalu kita jaga dengan mati-matian, tapi pada giliran kita akan berpisah, akan bercerai. Supaya jangan bercerai, berdasarkan ayat Al-Quran tadi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang kau miliki pasti akan lepas, akan sirna, akan hilang, tapi apa yang ada Allah pada akan abadi. Maka lebih baik disimpan saja kepada Allah, kata Sehatim, liyakuna ma'i liyakuna baqiyan li indallah, supaya apa yang aku sayang itu tetap kekal abadi untukku di sisi Allah. 4 terus Kiai, bagus waktunya banyak. 4 ra'aitun nas yatahasadun. Aku memperhatikan perilaku manusia satu sama lain saling mendengki. Tahu dengki? Tamanni zawali nikmatil ghair, ngarep hilangnya nikmat orang. Enggak seneng aja kalau orang punya nasi berada baikan. Orang makan bandeng dia ketulangan. Orang beli motor dia beli Paramek. Orang masuk rumah baru, nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Stres. Itu orang dengki tuh. Ada nggak begitu? Ada. Jujur aja, jangan bilang kagak ada. Ada, saya juga ada. Semua ada, potensi itu ada. Tuh, cuman ada yang dihidupin, ada yang dimatiin dengkinya. Lah Ustaz juga kadang-kadang dengkinya kenceng dia. Benar, bagus, benar. Bukan cuma kalangan pejabat, Pak Gubernur tahu. Ustaz tuh penyakitnya yang paling berat kan dengki. Lah penyakit zolim itu penyakitnya penguasa, penyakitnya pedagang itu curang, gitu kan? Curang itu penyakitnya pedagang, termasuk petani curang, suka mapersin galengan orang gitu. Bergeser, makanya jangan suka ngomongin pagar laut. Ente tahan orang jadi patok di pinggir sama aja, betul nggak? Ya. Terus apa lagi tuh? Pelit, penyakitnya orang kaya. Ustadz penyakitnya apa? Dengki. Mondoknya sama, belajar sama, apalagi pondok pinteran gua, alfiyahnya dua, apalah duluan dia belakangan. Ngapa sekarang dia pondoknya maju gua kagak ya? Nah, ada ustadz yang satu panggilan rada rame, yang ini sepi panggilannya. Apa nggak pegel tuh yang sepi ngeliat ustadznya rame? Dan bahayanya lagi kalau ustadz kan banyak pengikutnya,
Kalau ustadz satu sama ustadz satu udah kagak akur, ini yang ribut bukan cuma 2 orang. Yang ini punya jamaah 300, yang ini punya jamaah 300. Itu kalau 2 ustadz ini udah bertengkar, udah kagak akur, udah nggak akrab, udah nggak harmonis, itu ngeribut berapa orang? Yang ini punya murid 300, ini 300. Yang ribut akhirnya berapa orang tuh? 602. Ya kiainya 2. Iyalah, emang nggak belajar matematik? Tuh dahsyatnya dengki. Maka Syekh Hatim Al-Asam katakan, melihat kenyataan itu aku cari dalil pembanding di Quran. Maka saya bilang tadi penting yang namanya informasi pembanding untuk menyikapi semua masalah. Beliau katakan, aku dapati di Quran, summa nazartu fi qaulillahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan di antara manusia dalam kehidupan di dunia ini. Kami yang nentuin, kata Allah. Ketentuan Allah. Kita boleh Pak kepengen ini, kepengen itu. Kalau Allah nggak mau, bisa nggak? Enggak. Makanya saya termasuk kurang setuju orang yang bilang hidup ini pilihan. Kalau hidup ini pilihan, sesuai dengan pilihan kita. Bapak kaya miskin pilih apa? Nyatanya nah kagak sesuai. Bilang hidup ini pilihan, enak aja. Pilihan itu hanya dalam konteks ikhtiar. Terhasilnya mutlak urusan Allah. Itu akidahnya kudu kita benerin dulu. Ikhtiar, tapi apa yang hasilnya itu, makanya orang Islam itu ikhtiar, orang kafir juga ikhtiar. Bedanya kita punya tawakal, mereka enggak, kan gitu masalahnya. Jangan mutlak pilihan. Mati sama hidup pilih mana? Hidup. Nyatanya lah kan gak sesuai. Iya. Tuh lihat, manusia saling mendengki padahal nasib udah diatur. Saya ngimpi waktu saya mondok jadi santri, jadi penceramah begini keliling kemana-mana, kagak saya ngerencanain begini, kagak. Belajar mah belajar aja. Sampai saya kuliah maksud fakultas adab jurusan sastra Arab, orang-orang pada nanya, lah di Indonesia sih belajar sastra Arab buat apaan, jadi apa? Kata saya, nggak apa-apa, saya mah pengen belajar aja supaya saya bisa ngerti agama. Itu doang tujuan saya. Terjadi apa, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Orang saya ini ijazah saya nggak tahu ada di mana sekarang. Ya jelek-jelek begini lulusan terbaik kok fakultas adab Pak. Ya nyombong dikit lah. Ya, artinya anak pesantren nggak kalah kok dengan anak sekolahan, betul. Hidup pesantren. Sampai kapan yang namanya ustadz kiai nggak bisa dikalahkan? Pendapatannya asal tahu aja, Pak Gubernur gajinya itu sebulan sekali. Kita berani nggak nunggu sebulan. Pak Gubernur gajinya ya siang. Kiai jam 1 malam. Jam 1 malam cash. Saya udah 30 tahun jam 1 selesai, jam 1 cash. Belum pernah diutang. Hidup santri. Ini buat motivasi santri. Serahkan nasibmu kepada Allah. Dan sudah fokus dengan nasib kita. Untuk apa kita? Kalau baik syukuri, tidak baik sabari. Segitu saja Allah minta dari kita. Nggak usah dengki sama nasib orang lain. Karena itu urusan siapa? Itu Allah yang milih. Makanya saya punya bahasa begini. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia. Pasang status. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, tapi percayalah semua kita ini berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang berkuasa, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang mulia. Satu wilayah provinsi gubernur cuman atu,
Mau maksa ente pengen jadi gubernur semua? Kagak bisa. Satu. Tapi walaupun kita nggak jadi gubernur, kita punya kesempatan yang sama dengan beliau untuk menjadi orang mulia. Karena yang namanya bahagia Allah tidak letakkan di atas harta. Yang namanya mulia tidak diletakkan di atas tahta. Bahagia dan mulia manusia Allah letakkan di atas iman dan takwa. Kan begitu bahasanya. Tidak semua kita berkesempatan jadi orang udah dari sononya uratnya udah diatur sama Allah, nggak usah ngenes sama nasib orang. Hidup juga mikirin nasib orang, akhirnya makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, badan kurus kering, penyakit pada deket, ya pendek umur. Cari bahagia, nggak usah cari senang. Ini salahnya kan hidupnya nyari senang dulu, bukan nyari bahagia. Oh, emang beda Ustaz senang sama bahagia? Beda. Itu dalam kajian psikologi ada 7 bedanya. Sampai maghrib nggak selesai ceramah ini urusan. Beda senang sama bahagia. Ya, sekarang ibu tanya, ibu maunya kaya atau bahagia? Mau kaya apa bahagia? Tuh, jawab bahagia dan kaya, begini tangannya. Ini perempuan nih kadang-kadang curang kalau diajak ngomong, disuruh pilih satu maunya 2, giliran diduain marah. Disuruh satu, mau bahagia atau kaya? Bahagia sudah cukup. Bahagia kaya jadi juga. Sekarang gini, oke saya turutin maunya, mau kaya. Terus kalau dengan kaya sebenarnya mau apa? Mau bahagia kan? Ya kenapa dipersulit pakai syarat dulu? Yang penting mah bahagia. Kenapa pakai syarat kaya dulu? Sekarang saya tanya, kalau ibu tidur itu yang penting kasurnya empuk atau pulesnya? Ya sudah, kenapa harus ngeredit spring bed? Betul loh, sederhanakan dong pola hidup itu. Pak, bapak urusan makan pengennya makan enak atau enak makan? Lah, kan jelas. Makanan enak belum tentu kita punya selera enak makan. Makanan enak bisa jadi milik orang kaya karena duitnya banyak, dia bisa beli makanan enak. Tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Badan kalau lagi sehat makan apa juga? Betul? Makanya sudah bersyukur saja kalau masih sehat, alhamdulillah. Makan pakai nasi saja, cuman pakai garam ditaruhin telur enak. Daun singkong direbus, disayur lodeh, tambahin daging enak. Oh, yang penting mah enak makan. Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang lapar. Dah iya, kalau lapar makan apa juga. Sekarang saya mau tanya, yang lebih dekat ke lapar itu orang miskin apa orang kaya? Nah, hidup orang miskin. Maksud saya nggak usah iri sama nasib orang, karena kesenangan kebahagiaan belum tentu. Dia lebih bahagia, bisa jadi kita yang serba kekurangan lebih mudah mendapatkan bahagia. Sederhana hidup. Betul? Betul. Ntar jadi ribut aja lagi sama lakinya. Yakinkan itu. Jadi nggak usah dengki sama nasib orang. Yang kelima, ra'aitun nas yata'adun. Aku perhatikan manusia satu sama lain saling bermusuhan. Ya namanya bermusuhan dari tingkat keluarga sampai tingkat negara, dunia. Demen banget manusia pada berantem, pada berselisih, pada ribut. Mending urusan gede, urusan kecil
cuman beda partai doang. Gara-gara pilgub kemarin beda pilihan sampai nyari ada yang belum akur. Gara-gara pilpres sampai sekarang masih aja belum puas dengan hasilnya. Gara-gara pemilihan RT di Jakarta, milih RT ada yang sampai habis 100 juta. Coba dahsyat nggak? Hei, hobi banget orang main. Satu hari aja nggak punya musuh meriang. Kemudian kata Syekh Hatim Al-Asam, aku melihat fakta ini lalu aku bandingkan dengan Quran. Adakah dalil pembenar dalam Al-Quran? Ternyata nazartu fi qaulillahi ta'ala, aku melakukan pembandingan dengan firman Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah setan sebenar-benarnya musuhmu. Itu yang ada dalil permusuhan. Manusia dari awal Nabi Adam sudah dideklar permusuhan dengan iblis itu sampai hari kiamat. Musuh yang nyata, kata Allah, hadapi itu musuhmu, jadikan dia musuhmu. Sementara manusia yang manapun itu, dia saudaramu, dia bukan musuhmu. Dalil teologisnya, innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu sejatinya harus selalu membangun persaudaraan. Jangan dibalik. Sama sesama muslim, sama saudara kerjanya ribut mulu, musuhan, sama setan malah berkawan. Ada yang begitu? Ada. Enggak cerdas berarti kita nih. 5 ya. Habisin kayak. Habisin. 6. Ra'aitun nas yarji'una ilal mal wal hasab wasyaraf. Aku memperhatikan perilaku manusia. Yang menjadi tolok ukur kehidupan manusia itu adalah harta, pangkat, dan apa namanya, kalau orang Jawa bilang itu keturunan, harta, tahta, bibit bobot, bebet. Artinya manusia dimanusiakan tuh karena adab itunya begitu. Dalam tesisnya Profesor Dr. Sujatmiko itu begitu. Manusia Indonesia hari ini sudah kehilangan nuansa kemanusiaannya karena yang dihormati bukan manusianya, tapi urusan dunianya. Nyata kok. Nyatanya apa? Kalau orang kaya kematian, yang tahlil itu sampai minjem tikar musola, nggak muat. Tapi giliran orang susah tahlilan, dari maghrib digelarin tikar sampai bubar kayak ada yang dudukin tuh tikar. Mohon maaf ini mah, ini termasuk kritik sosial, otokritik namanya, otokritik ke dalam nih. Kiai Ustadz kalau diundang sama orang kaya, habis maghrib udah kanti pakai kain BHS. Giliran orang susah ngundang tahlilan suka kelupaan. Sampai diparanin, Pak Kiai jamaah udah kumpul. Lah maaf ya, lah kan tadi saya sore udah bilang tahlilan di rumah saya. Lupa tuh. Jadi orang susah suka kelupaan. Bu, kalau ngundang orang kaya kadang udah datang sore-sore udah pakai kain BHS dia. Bis Isa langsung jalan. Ini mah bukan kayak di sini, bukan di Jakarta. Di Jakarta, dan itu bukan orang lain, saya, karenanya ngomong saya suka begitu Pak. Itu masih kelasnya kelas begitu, iman kita tuh belum seutuhnya. Padahal di Quran, summa nazartu fi qaulillahi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang makhluk yang paling aku muliakan kata Allah adalah orang yang paling takwa, yang paling benar. Makanya kita menghormati orang jangan karena kayanya. Siapa orang menghormati orang kaya kata Nabi karena hartanya, maka hilanglah 2/3 imannya. Jangan menghormati orang karena materinya. Jangan hormati orang hanya karena pangkat dan kedudukannya. Hormati karena kepribadiannya.
Saya punya teman banyak orang kaya, nggak semua kita hargain. Yang kita hargain orang kaya yang dermawan, itu kita demen. Kenapa? Dermawannya kita demen, bukan kayanya. Orang kaya tapi pelit medit, buat apa kita temenin? Mati berdiri bisa kita. Betul? Pejabat bukan karena jabatannya kita hormati, karena kepribadiannya, integritasnya. Itu saya ngomong dah samping gubernur nih, ngomong gak sembarangan nih, salah ngomong digeprak saya nih urusannya. Iya. Tapi kan saya tahu beliau dari 10 tahun yang lalu. Dari awal kalah juga saya tahu, Pak. Satu grup Pak kemarin, satu grup. Iya bener. Saya dekat dengan pejabat supaya saya mudah mengkritisi, mudah mengingatkan, daripada saya teriak-teriak di panggung orangnya kagak ada, mending saya paranin ke rumahnya, saya ajak ngobrol, kan enak begitu. Betul. Namanya kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalau kita melihat penguasa, pemimpin melakukan kezaliman, ya, kita harus berani meluruskan kezaliman itu. Indah itu bukan lagi dekat, Pak, sudah menyatu begitu. Lah kalau dari jarak jauh, kenal kagak apa kagak, ngomelin beliau, waduh, parah urusan. Siapa lu? Kan begitu ya. Kalau akrab makan enak, Pak. Kayak kita berani, dikit-dikit ngomong beliau, enak urusannya. Dia ngomong, Pak, saya tahu nggak bakalan dilarang, siapapun boleh ngomong beliau, saya tahu beliau nih. Dulu saya tahu sama Pak Maki, Pak. Ya, Insya Allah. Salaman Pak Gubernur. Tinggal ngomong. Lah kalau hanya mentingin jabatan kedudukan, ngapain beliau kesini, kan betul? Ini kan datanya beliau cinta sama ulama, itunya kita hormatin. Ya mudah-mudahan beliau nanti bareng-bareng sama ulama. Cuman yang diajak Pak Tobroni yang ngajak apa Pak Daru yang ngajak, ini jelas ya siapa yang duitnya banyak kan dah. Bukan siapa yang kebaikannya yang terbanyak. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia orang yang hidupnya paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dalam riwayat lain, ahabbun nas indallah, ya, sebaling dicintai manusia di sisi Allah, anfa'uhum linnas, orang yang hidupnya banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Maka berlomba-lombalah kita dengan kebaikan. Yang ketujuh, ra'aitun nas yudhilluna anfusahum fi talabir rizq. Aku perhatikan manusia menjatuhkan dirinya dalam kehinaan di dalam mencari rizki. Udah tahu haram tapi diembat juga, udah tahu salah tapi dikerjain juga. Itu namanya menghinakan dirinya. Intelektual melacurkan ilmunya, wanita cantik melacurkan dirinya, pedagang melakukan kezaliman dan kebohongan, pelaku-pelaku bisnis segala macam, semua kita kadang-kadang untuk dapat duit segala macam kita lakukan. Termasuk emak-emak suka bohongin lakinya supaya dapat duit. Kenapa? Barangnya masih ada, dia bilang udah habis, kan bohong dia. Itu. Ada yang begitu enggak? Enggak ada di sini mah, orang lakinya enggak ada. Beneran. Yudhilluna anfusahum, menghinakan diri. Itu tadi yang di awal saya bilang, Pak, orang enggak ada yang enggak tahu hukum haram, judi segala macam, enggak ada yang enggak tahu haram, semua haram tahu. Tapi orang rela menjatuhkan dirinya dalam kehinaan hanya dalam urusan mencari rezeki Allah. Summa nazartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku lihat data pembandingnya di Quran. Apakah benar orang-orang yang berjibaku dengan mengorbankan kehormatan dirinya, dia akan berhasil meraih apa yang dia inginkan? Ternyata Quran tidak bicara begitu. Quran berkata, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Jadi nggak usah, Pak, melacurkan diri, nggak usah menghinakan diri, nggak usah ngotot-ngotot sampai kemudian menghinakan diri kita di hadapan Allah, menggugurkan potensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikritik oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kaulnya,
ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah yaitu rizki, wa taqsiruka fima tuliba minka, dan lalainya kamu untuk melakukan sesuatu yang dituntut yaitu ibadah, itu menjadi bukti alantimasil basirati minka, atas tertutupnya mata hatimu. Enggak cerdas berarti. Ya kan kalau udah dijamin harusnya nyantai ya Pak ya. Nyantai. Sementara ibadah Allah suruh, rizki urusan Allah. Nyantai harusnya. Ini mah sungsang sumbel. Ngati sungsang sumbel itu bahasa Betawi itu. Sungsang sumbel, jungkir balik, pala buat kaki, kaki buat pala, siang banting tulang, malam banting bini. Hari duit itu jungkir. Nggak apa-apa ente cari, tapi ingat kata ulama, man arada ayyakuna rizquhu tayyiban falyura'iya khamsata khisalin. Khamsa khisalin. Siapa orang yang ingin rizkinya, usahanya itu dinilai baik, mendatangkan keberkahan, dia mesti memperhatikan 5 perkara. 1, Allah yata'akhkhara, Allah yuakhira syai'an minal faraid. Jangan mengabaikan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, wa alla yaqsida bikasbihi illa isti'fafan li nafsihi wa iyalih. Dia mencari harta, mencari rizki semata-mata untuk memberikan jaminan kecukupan untuk diri dan keluarganya. Wala yuridu al jam'a wal kasrah, dan jangan berniat hanya numpuk-numpuk, mengumpul-ngumpulkan saja demi kepuasan dan kebanggaan, karena Allah sudah bilang wailul lil mutaffifin, bukan wailul mutaffifin itu alladzi jama'a malau, apa ayatnya depannya, wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau, yang hidupnya cuman ngitung-ngitung banda, ngumpul-ngumpulin banda, dipakai maka dikumpulin. Kalaupun kita punya berlebih, sebaiknya dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkan. Aminnya bagus, tapi giliran punya pelitnya datang, tetap aja disimpan lagi aja. Itu rizki udah dijamin sama Allah. Buat apa juga ninggalin sholat? Allah bilang dalam surat Toha 132, 123 pas 32, entar lihat sendiri dah. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah atas perintah sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta kamu ngurusin rizki, nahnu narzukuka, kami yang akan urus rizkimu, kata Allah. Gak usah pakai tafsir dalam-dalam, ayatnya sorry itu. Mau kemana coba? Mau cibang nyari duit sembayang kagak, dapat aja belum tentu. Kalau Allah udah takdirkan dapat, lewat mana aja. Enggak usah, kalau kita nggak ngotot nggak bakalan dapat. Yang ngotot aja belum dapat, apalagi kita kurang ngotot katanya. Nggak gitu. Hei, nggak gitu. Macul-macul di sawah, macul-macul di kebun, ikhtiar sembayang. Macul di sawah dari jam 7 sampai jam 4 sore kuat, sembayang 4 rakaat kagak kuat. Wah ini kita harus ngotot. Emangnya orang kalau ngotot pasti bakal berhasil? Tadi udah dibaca tuh dalilnya. Ada orang punya anak, bayinya belum bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nenen doang sama emaknya. Bapaknya nyari duit berangkat bedug subuh, pulang bedug maghrib, kadang-kadang kagak hasil, duit di kantong habis, rokok juga udah habis. Pulang sampai ke rumah, ternyata rizkinya bukan di kota, rizkinya bukan di mana-mana, ternyata rizkinya ada di rumah. Bayinya bisa narik rizki. Bayinya itu begitu lahir, tetangga saudara pada datang menyenguk bayi, dan orang yang menyenguk bayi nggak ada yang tangan kosong. Kalau di Jakarta rata-rata ada yang bikin kue buras, ada yang bikin ketan tetel, ada yang bikin kue pisang, ada yang kagak buru kebikinan beli di warung, ada yang kagak buru beli di warung, orang udah pada jalan, dia masukin duit ke dalam amplop.
Ketika ditanya sama orang, ini ibu-ibu mau kemana? Jawabannya dengan tegas, mau nengokin bayi. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya mau nengokin babanya bayi. Nggak ada. Semuanya bilang mau nengokin bayi. Dan ibu-ibu yang nengokin bayi dengan tentengannya masing-masing itu semua sudah punya pengalaman. Bayi belum makan ketan tetel, bayi belum makan kue pisang, bayi belum makan roti, apalagi dikasih amplop, bayi belum tahu di mana jajannya. Betul? Bapaknya pulang rokoknya sudah habis, duit udah kagak ada. Begitu pulang lihat senyum bayi, dia mulai sadar dan senang lagi. Dia gendong bayi, baru diangkat bayi, amplop jatuh, bayi taruh lagi, dibuka amplop ada 50 ribuan dua. Kata bapaknya, alhamdulillah bisa beli rokok Samsu 2 bungkus. Bapaknya dikasih rokok oleh siapa? Jangan kira ente ngotot bakal dapet, Pak. Allah yang atur. Yang penting hidup ikuti aturan Allah, beres. Gitu dah. Dah yang terakhir 8. Ra'aitun nas yatawakkaluna 'ala sina'atihim wa tijaratihim wa sihhati abdanihim. Aku perhatikan manusia saat ini. Kata beliau, lebih banyak menyandarkan hidupnya kepada makhluk, menyandarkan hidup kepada produktivitasnya, menyandarkan hidup pada kemampuan dirinya, menyandarkan hidup pada hartanya, menyandarkan hidup pada kesehatan badannya. Apakah ada pembenar dalilnya? Ternyata tidak. Di Quran itu ada dalil yang nyata, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang beriman harus menyandarkan dirinya. Tawakal kita, menyandarkan harapan itu hanya boleh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita sandarkan kepada Allah, lalu kita punya 2 sikap orang beriman. 1 syukur, yang kedua sabar. Begitu kita sandarkan nasib kita kepada Allah, yang ada adalah kekurangan, maka yang Allah minta dari orang beriman hanyalah bersabar. Sementara kalau kita mendapatkan kelimpahan sesuai dengan harapan dan kemauan kita, dikasih jabatan, dikasih kekayaan yang semua orang pada pengen semua, Pak nih Pak, enggak dapat. Kepengen semua, kita pengen, saya juga pengen, enggak dapat. Kalau enggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita mesti bersabar. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan melampaui dari batas keinginan kita, Allah cuma nuntut dari orang beriman bersyukur. 8 poin ini saya mau tutup dengan satu kalam saya, bahwa dunia sekarang sudah berubah. 5 tahun ke depan perkembangan teknologi sangat luar biasa ya. Dunia teknologi hari ini ya, yang sebut dengan teknologi masa kini ya, AI ya, artificial intelligence ya, itu telah menggantikan peranan manusia di banyak sektor kehidupan, termasuk sekedar bicara ilmu pengetahuan. Boleh jadi ke depan orang nggak butuh lagi ustadz, nggak butuh lagi kiai. Kalau sekedar ilmu pengetahuan, orang nanya hukum sesulit apapun hari ini, Bapak tinggal ceritakan, jelaskan deskripsinya di chat GPT, maka akan dapat jawaban langsung pada hari itu juga dengan referensi yang jelas. Ada di kitab anu di halaman sekian. Datang ke rumah saya nanya persoalan hukum, saya bilang mohon maaf, saya minta waktu seminggu, saya mau periksa dulu di kitab. Kalah cepet saya. Kalau sekedar ilmu pengetahuan, boleh jadi ustadz tidak lagi dibutuhkan, kiai tidak lagi dibutuhkan. Orang bisa mengambil informasi dari kemajuan teknologi itu. AI. Dan itu karena dirontokin kemarin oleh Cina dengan teknologi yang terbaru, DeepSeek-nya. Mungkin ke depan, mungkin dahsyat. Tetapi apakah betul para ulama dan kiai tidak dibutuhkan? Sampai kapanpun ulama, kiai, ustadz, guru tetap dibutuhkan. Aspek ilmu tidak sekedar ilmu, tapi aspek moral yang tidak bisa tergantikan. Apa? Keteladanan. Teknologi tidak bisa memberikan keteladanan, sekedar informasi dia bisa berikan, sekedar pengetahuan dia bisa diberi, tapi teknologi tidak bisa mempraktekkan itu. Kekuatan agama itu ada pada keteladanan, pada perilaku,
Maka saya katakan agama ini bukan sekedar ilmu, agama ini adalah perilaku. Maka kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Standarnya adalah perilaku. Ilmu adalah alat untuk memahami agama, tapi ketika agama dipraktekkan, dia akan melahirkan moralitas yang tinggi. Disitulah peranan santri, disitulah peranan para ulama. Kuncinya pada akhirnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu seruan buat kita semua supaya terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah terus di Quran tuh ayat ittaqullah tuh banyak sekali. Kenapa? Karena Allah tahu orang model kayak kita nih takwanya naik turun. Ini kalau ngaji begini nih, ini orang bener semua. Lagi solid bener. Fluktuatif iman kita. Maka itu Allah katakan dengan perintah yang berikutnya, wa kunu ma'as shadiqin. Hiduplah kamu bersama orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Siapa mereka? Al ulama al amilin was sholihin. Saya tutup dengan kalamnya Ibnu Athaillah karena mainnya di sini. Jadi bahasanya la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Jangan kau bersamai orang-orang yang perilakunya tidak menggairahkanmu untuk dekat kepada Allah, dan jangan kau membersamai orang-orang yang ucapannya tidak menuntun kamu ke jalan Allah. Boleh kenal dengan semua orang, tapi kita harus senantiasa akrab, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Insya Allah kita akan terbawa pada suasana kesalehan dan kebaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.